Asal mula dan pendiri Kerajaan Tarumanagara. Tarumanagara adalah sebuah kerajaan yang diperkirakan pernah berkuasa dan berkembang di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Sebuah kerajaan yang pada awalnya merupakan sebuah daerah atau kota yang masih dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Salakanagara. Tarumanagara disebutkan termasuk ke dalam salah satu kerajaan tertua di Indonesia atau di wilayah Nusantara yang disertai dengan banyak peninggalan sejarah berupa artefak, prasasti, serta catatan sejarah yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Keberadaan serta sejarah Kerajaan Tarumanagara bersumber dari sejumlah prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti tersebut diberi nama berdasarkan lokasi penemuannya. Dalam beberapa prasasti tersebut menyebutkan nama raja yang berkuasa di Tarumanagara adalah Purnawarman. Sumber berita lain yang membuktikan berdirinya Kerajaan Tarumanagara berasal dari berita Cina, berupa catatan perjalanan seorang penjelajah dari negeri Cina di wilayah Jawa yang bernama Fahian. Selain itu, sumber berita dari dinasti Sui dan dinasti Tang menuliskan bahwa pada awal abad ke-5 dan 6 Masehi, telah datang utusan dari Kerajaan Tarumanagara ke negeri Cina. Dengan demikian, dari berita tersebut dapat diketahui bahwa Kerajaan Tarumanagara berkembang antara tahun 400 sampai 600 Masehi, yang pada saat itu masa kepemimpinan Raja Purnawarman. Dalam masa pemerintahannya, Kerajaan Tarumanagara diketahui dipimpin oleh 12 raja. Purnawarmanlah raja terbasur dalam perjalanan serta perkembangan Tarumanagara yang banyak disebut namanya di dalam prasasti, sehingga banyak yang beranggapan bahwa Purnawarman adalah pendiri dari Kerajaan Tarumanagara. Namun dalam prasasti yang ditemukan di Desa Tugu, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, sebuah prasasti yang ditulis dalam huruf Pahlawi menerangkan bahwa Purnawarman telah menggali saluran Sungai Gomati dalam waktu 20 hari. Namun pada bait pertama menyebutkan, dahulu Candrabaga digali oleh raja di Raja Guru. Dari prasasti tersebut, dengan demikian diduga kuat bahwa Purnawarman bukanlah raja pertama Tarumanagara, karena ada pendahulu yang berkuasa di wilayah Tarumanagara, yakni raja di Raja Guru. Mengenai raja di Raja Guru diuraikan dalam naskah Wangsakerta. Disebutkan beliau seorang resi yang berasal dari Calangkayana, India yang bernama Jaya Singawarman. Maharsi Jaya Singawarman tiba di Jawa bagian barat bersama para pengikutnya sekitar tahun 348 Masehi. Kedatangan rombongan Jaya Singawarman ke Jawa untuk mengungsi dikarenakan negaranya kalah dalam perang melawan Magadha. Kemudian rombongan Maharsi Jaya Singawarman menetap di tepi Sungai Citarum yang merupakan wilayah Kerajaan Salakanagara. Kedatangan rombongan Maharsi Jaya Singawarman diterima baik oleh penguasa Salakanagara yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Dewawarman ke-8. Singkat cerita, Maharsi Jaya Singawarman dinikahkan dengan putri Raja Dewawarman yang bernama Putri Iswara Tunggal Pertiwi. Karena kemampuan serta kemasyhurannya dalam mengelola wilayah dan penduduk di dalamnya, semakin hari daerah Tarumanagara semakin ramai dan maju, hingga suatu ketika daerah tersebut yang awalnya hanya sebuah kota, berubah menjadi sebuah kerajaan yang bernama Tarumanagara. Sang Maharsi Jaya Singawarman kemudian menjadi raja di Raja Guru yang memerintah di Tarumanagara dan bergelar Jaya Singawarman Guru Mahapurusa. Pada masa awal kepemimpinan Jaya Singawarman di Tarumanagara, Salakanagara menjadi kerajaan bawahan Tarumanagara. Penundukan Salakanagara ke dalam kekuasaan atau menjadi wilayah bawahan Tarumanagara memang aneh, mengingat karena awalnya justru Tarumanagara yang menjadi wilayah bawahan Salakanagara.
tentunya penundukan serta perubahan kekuasaan tersebut tanpa pertumpahan darah dan tanda-tanda perebutan kekuasaan. Prosesi penundukan Salakanegara kepada Tarumanagara dimungkinkan terjadi secara alamiah. Yang pertama, Jaya Singawarman Raja Tarumanagara adalah menantu dari Raja Dewa Warman ke-8 yang pada saat itu berkuasa di Salakanegara. Kedua, di kemudian hari diakui bahwa Tarumanegara lebih maju dibandingkan dengan Salakanegara. Sebagai akibatnya banyak para pendatang serta para penduduk yang berpindah dan menetap di Tarumanegara. Proses alamiah inilah yang mungkin menjadikan Tarumanegara berubah menjadi sebuah kerajaan besar dan maju. Dari pernikahannya dengan Putri Iswara Tunggal Pertiwi, Raja di Rajaguru mempunyai 2 orang putra yang bernama Dharmayawarman dan Nagawarman. Kelak di kemudian hari sepeninggal Raja di Rajaguru, Dharmayawarmanlah yang menggantikan kedudukannya dan bergelar Raja Resi Dharmayawarman Guru, dan kemudian lebih dikenal dengan sebutan Raja Resi. Kedudukan Sang Raja Resi di Tarumanegara bukan hanya sebagai pengendali pemerintahan saja, namun ia juga berperan sebagai pemimpin semua agama atau ajaran yang ada di Tarumanegara, sama dengan peran yang sebelumnya dilakukan oleh ayahnya. Dari naskah Wangsakerta terdapat 2 catatan penting yang pernah dilakukan oleh Sang Raja Resi, yakni membagi strata sosial kemasyarakatan serta upaya untuk merubah pola pikir penduduk Tarumanegara untuk tidak lagi menganut agama atau ajaran peninggalan nenek moyangnya. Sang Raja Resi membagi kasta penduduk Tarumanegara menjadi 4 kasta, yakni Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Hal ini dimungkinkan berkaitan dengan ajaran yang dianut dalam agama Hindu, mengingat Sang Raja Resi merupakan keturunan dari India dan seorang penganut agama Hindu yang taat. Sang Raja Resi berupaya untuk merubah paradigma cara beragama penduduk Tarumanegara untuk tidak lagi menganut ajaran leluhur dan berpindah ke ajaran Hindu. Namun upaya itu tidak serta-merta berhasil karena banyak dari para penduduk yang tetap menjalankan ajaran leluhurnya yang mungkin bisa dikaitkan dengan nama ajaran Jati Sunda atau Sunda Wiwitan. Dharmayawarman atau Sang Raja Resi, seorang raja kedua dari kerajaan Tarumanegara yang memerintah selama 13 tahun. Setelah wafat ia dipusarakan di Candrabaga dan dikenal juga dengan nama Sang Lumahing Candrabaga. Tarumanegara setelah masa kepemimpinan Sang Raja Resi kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Purnawarman. Video berikutnya menceritakan tentang kejayaan Tarumanegara dan kehebatan Sang Purnawarman.